kajian Islam. Kita kepingin nanti mengubah semua rutinitas apapun yang ibu lakukan itu, ibu jadiin pahala apa tidak? Contoh nanti rutinitas yang paling sering ibu lakukan itu adalah misalnya berjilbab atau berbusana muslimah. Ibu harus mau bertanya seperti apa kriteria yang syar'i. Karena kalau ibu hanya berjilbab biasa saja, pahalanya akan rendah di sisi Allah. Tetapi ketika ibu mau aturan Allah, Allah maunya jilbab itu gini, jangan maunya ibu. Wah, saya maunya gini. Enggak, Bu. Sekarang bertanya mau jadi ibadah apa enggak, itu doang. Karena pakaian yang ibu pakai bisa jadi ladang dosa, bisa jadi ladang ibadah. Itu doang. Kita enggak punya pilihan ketiga. Kayak ibu makan, mau jadiin makanan itu hanya sebagai kebiasaan, mau jadiin ibadah silahkan. Kalau mau jadi ibadah ada caranya, mau enggak juga enggak. Tapi sungguh sangat disayangkan apa yang ibu lakukan setiap hari, padahal bisa jadi ibadah di sisi Allah, bahkan bisa saja karena perilaku yang ibu lakukan sehari ini disesuaikan dengan syariat, bisa penyebab itu lebih cepat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena ini amalan sifatnya sunnah. Ya, untuk kita membaik, semakin dekat kita dengan apa yang dicontohkan Nabi, bisa pahala semakin besar. Jangan pernah mau menurut kita. Mungkin ibu udah berbusana muslimah, udah rapi, kadang-kadang ditambah aksesoris macam-macam, Bu. Harus ada yang nyamping ke sinilah, ada yang kasih inilah. Kenapa enggak cukup yang biasa aja? Oh. Ya kan? Ibu jangan sampai nanti udah pakai jilbab lalu bilangnya apa? Syar'i tapi trendy. Ternyata yang trendinya lebih didahuluin, Bu. Syar'inya mulai kabur, Bu. Yang trendinya didahulukan. Yang awalnya warnanya tidak terlalu macam-macam, sekarang tambah macam-macam. Ini ditambah, itu ditambah, ini ditambah. Akhirnya lama-lama gaduh-gaduh juga jadi. Jangan terlalu dimodel-modelin macam-macam, Bu. Yang syari itu sederhana. Jangan ini harus matching, nanti tasnya harus matching, ini matching, itu matching. Subhanallah, Bu. Ini pilihan ibu, Bu. Makanya perlu ibu harus belajar kriteria yang syar'i itu seperti apa. Bukan maunya nafsu kita, Bu. Kalau ibu dilihat nafsunya, ya Allah, Bu. Maunya itu macam-macam, Bu. Itu. Nanti di kepala pingin naruh sesuatu. Gitu. Di tangannya harus ada sesuatunya. Ya Allah, gak selesai, Bu. Justru nanti iblis itu banyak menggoda dari sisi sini. Ibu suruh tambah ini, tambah ini, tambah ini. Akhirnya syar'inya itu yang hilang, trendinya yang lebih gede. Perlu untuk diperhatikan bab ini. Karena ibu ingin jadi ibadah masalahnya. Tapi kalau enggak apa-apa. Itu haknya ibu. Tetapi hidup seorang muslim mau pilih ibadah atau tidak, itu doang hidup kita. Gitu. Nah, ikhlasnya nanti. Dan kalau ibu udah pakai busana muslimah, jangan yang mau tampilnya itu kelihatan kayak tadi harus trendy, harus ini, Bu. Itu ikhlasnya yang udah berkurang, Bu. Keikhlasan ibu memakainya udah berkurang, Bu. Bukan lagi niat ibadah pakai. Ingat, ibu berbusana muslimah itu ibadah. Catat baik-baik nih. Kalau ibu mau dia jadi ibadah, ada ketentuan untuk sesuatu itu jadi ibadah. Pertama harus benar-benar ikhlas dilakukan karena Allah. Ketika Allah suruh ibu, Bu, wanita itu tidak dianjurkan pakai putih. Nurut aja. Itu dong, tidak dianjurkan wanita pakai putih. Tapi enggak harus gelap-gelap. Bu, kalau pakai jangan yang warnanya mentereng.
Ibu maunya yang tampil beda sendiri. Karena kriterianya itu udah ada, Bu. Bu, kalau pakai pakaian jangan yang ketat-ketat. Ya Allah, nanti ini pakai jilbab kepala ketutup, yang bawah macam-macam gayanya. Pakaian tidur dibawa keluar, Bu. Subhanallah. Karena apabila ibu tidak berbusana muslimah, Bu, kasihan banget tuh suaminya, Bu. Suami ibu tanggung jawabnya luar biasa sama ibu. Suami ibu akan ditanya duitnya dipakai untuk apa oleh istrinya. Kalau ternyata dia beli baju macam-macam, Bu, maka kalau suaminya biarin ibu setiap langkah kaki keluar ibu, semua suami tanggung dosanya. Ibu kan enak tinggal milih-milih doang. Pilih ini, pilih ini, pilih ini, pilih ini. Suami itu. Lalu nanti kalau dia seperti itu, dia termasuk golongan dayus, Bu. Yang Nabi katakan dayus itu tidak akan mencium bau sorga, padahal sorga dicium dari jarak sekian, 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 sekian. Ini, Bu, hidup ini. Ikhlaskan hati untuk berjilbab karena Allah. Agar ini menjadi ladang ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga di satu sisi, jangan kita menghinakan saudara-saudara kita yang belum berbusana muslim. Doakan mereka. Jangan kita melihatnya dengan mata mengejek. Ajak mereka agar kenal seperti apa yang syar'i. Dekati mereka. Alhamdulillah mereka itu mau nuntut ilmu. Mereka itu mau berbusana muslimah. Tinggal sekarang perlu untuk diarahkan lebih agar lebih dekat kepada yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ajarkan pada itu. Bahkan karena keikhlasan ini, sekalian. Ikhlas ini Masya Allah. Luar biasa efeknya. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 271. In tubdus sadaqati fa ni'amaki. Kalau kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kamu sembunyiin lalu diam-diam berikan kepada fakir miskin, maka itu lebih baik bagimu. Kan itu Ibnu Qayyim berkata di dalamnya berisikan dalil bahwa bersedekah secara sembunyi-sembunyi adalah lebih utama dari menampakkannya. Karena ia lebih jauh dari sifat riya, kecuali jika merupakan berakibat kepada kemaslahatan yang lebih besar. Boleh kita tampakkan. Makanya ketika ibu sedekah beri orang diam-diam itu, ini besar pahalanya, Bu. Ibu kalau bisa misalnya Allah kasih rezeki memberangkatkan orang tua ibu umrah, udah diam-diam aja, Bu. Jangan update status, alhamdulillah tahun ini bisa memberangkatin orang tua umrah. Walaupun nabungnya 5 tahun. Subhanallah. Dunia tahu. Makanya apa, Bu? Statusmu membatalkan pahala amal. Dihapus pahala amalnya, Bu. Apalagi lagi umrah, depan Ka'bah jepret. Kirim ada status. Sedunia tahu kalau dia itu umrah. Ikhlaskan hati, Bu, untuk Allah. Bahkan kita lihat, Nabi sampai pernah bersabda, sabaqa dirhamun mi'atu alfin. Orang yang sedekah 1 dirham mendahului pahala orang sedekah 100.000 dirham. Lalu sahabat bertanya, bagaimana bisa terjadi? Qala lirrajuli dirhaman. Seorang itu cuma punya 2 dirham, fatasaddaqa bi ahadihima. Lalu dia sedekah dengan 1 dirham. Berapa persen harta yang sedekahkan? 50%. Wantalaqal rajul ila ardi mali fa akhadha min mi'ati alfin. Lalu seorang itu pergi ke belahan hartanya dan sedekah 100.000. 100.000 dirham. Kenapa kok yang sedikit ini pahalanya lebih besar? Bisa aja karena keikhlasannya. Dia punya 2 dirham, tapi ada saudaranya yang enggak punya sama sekali, harinya dia tetap mau berbagi. Padahal dia sendiri butuh. Inilah nanti yang disebut dengan al-ithar, yaitu mendahulukan kepentingan saudara kita yang lain. Besar pahalanya. Bahkan salah satu di antara 7 golongan
yang akan dinaungi di padang mahsyar disebut warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ya'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Dan seorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Karena itu Imam Al-Qurtubi, Abul Abbas Al-Qurtubi berkata menjelaskan hadis ini adalah sedekah sunnah berdasarkan pendapat Ibnu Abbas dan kebanyakan para ulama. Ini adalah dianjurkan untuk ikhlas dalam segala amal yang dikerjakan dengan secara sembunyi-sembunyi. Semua amal kebaikan yang bersifat anjuran atau sunnah sama dalam hal ini. Imam An-Nawawi berkata hadis ini berisikan keutamaan bersedekah yang dilakukan sembunyi. Menurut para ulama ini berkenaan dengan sedekah sunnah karena merahasiakannya lebih utama. Sebab itu lebih dekat kepada keikhlasan dan lebih jauh dari riya. Adapun zakat wajib melakukannya secara terang-terangan adalah lebih utama. Jadi belajar. Kalau ibu sedekah udah diam-diam aja sedekah di masjid. Jangan ditulis. Bilangnya tulis hamba Allah, alamat rumahnya ditaruh lengkap. Sama aja jadinya. Gitu kan. Udah Allah tahu ibu sedekah. Itu. Allah yang akan balasnya. Jangan kalau nggak diumumin nggak mau sedekah. Itulah juga yang menyebabkan pahala salat wanita itu atau kita yang laki-laki juga kalau salat sunnah di rumah lebih besar pahalanya dibanding salat sunnah di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Jadi salat sunnah di masjid di rumah itu lebih besar pahalanya dibanding salat Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Karena sahabat Nabi pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyuhuma afdal? As-salatu fi baiti aw as-salatu fil masjid?" Wahai Rasulullah, mana yang lebih utama? Aku salat di rumahku atau salat di masjid? Maka Nabi melanjutkan, "Ala tara ila baiti ma aqrabu min al-masjid?" Tidakkah kamu melihat rumahku alangkah dekatnya dengan masjid? Fala an usalliya fi baiti ahabbu ilayya min an usalliya fil masjid illa an takuna salatan maktubah. Maka sungguh aku salat di rumahku lebih aku cintai dibanding salat di masjidku kecuali salat wajib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul rajuli fi baiti haitsu la yarahu an-nas ta'dilu salatu ala ayyin nas 25." Salat seorang itu yang dilihat oleh orang lain dibanding dengan salat yang tidak dilihat oleh orang lain, bedanya adalah 25. Jadi keikhlasan ini penting sekali lagi untuk kita belajar ikhlas. Memang bukan perkara yang gampang untuk kita ikhlas. Tetapi kalau kita ditanya, kenapa sih saya itu sulit ikhlas? Maka di antara salaf saleh berkata apa? Itu tanda amalan kita dikala sendirian itu sedikit. Jadi kalau ibu amalannya itu sembunyi-sembunyi itu sedikit, sulit untuk ikhlas, Bu. Kalau ibu terbiasa beramal banyak dikala sendirian, maka itu akan membantu untuk kita ikhlas. Kalau kita sedekah, udah diam-diam aja. Orang tahu, Allah tahu ibu sedekah. Kalau nolong orang, udah diam-diam aja nolong orang. Jangan mau sedekah, mau baksos, foto dulu baksosnya. Depannya lagi jepret. Itu lalu diakses. Alhamdulillah kita mau bagi-bagi sedekah. Ada yang ikut enggak? Diam-diam aja. Ibu menolong orang apapun. Nah, makanya wanita itu semakin dalam dia sholat di rumahnya juga semakin besar pahalanya. Dibanding dia sholat di teras, di depan di ruang tamu. Semakin dalam, Bu. Ibu mojok-mojok aja di sholatnya. Semakin besar juga pahalanya. Ikhlas ini memang butuh untuk kita pelajari. Tetapi di antara ciri orang ikhlas itu adalah dia itu ketika sendiri jauh lebih bersemangat beramal ketika dilihat orang lain. Dia tidak peduli antara dia itu diucapin terima kasih oleh orang lain atau enggak. Makanya kalau ibu nolong orang, salah satu di antara ciri kita tidak ikhlas adalah kita mengharapkan balasan dari orang lain dan mengharapkan ucapan terima kasih. Dan mengukur baru mau nolong orang lain lagi karena dia ngucapin terima kasih. Contoh aja deh sekarang. Ibu udah ngasih orang, udah dikasih, nyelonong gitu aja. Udah nggak pamit, nggak ngucapin terima kasih. Ibu bilang apa coba? Ya udah ditolong, nyelonong aja. Tahu-tahu besok datang lagi minta tolong, Bu. Sikapnya bagaimana? Dikasih apa enggak? Dia lagi.
itu berarti kita itu baru menolong orang karena dia mengucapkan terima kasih. Kalau enggak dia mengucapin, kita enggak mau tolong. Subhanallah, semoga Allah melindungi perkara ini. Nah, setelah ikhlas, faktor yang keempat, sebuah ibadah itu nilainya tinggi di sisi Allah adalah berdasarkan seberapa bagus mutabaahnya. Mutabah itu artinya seberapa sesuai ibadah itu dengan yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu nanti dari sisi bacaannya, lalu dari sisi gerakannya, dari sisi tahapan-tahapan ibadah tersebut. Semakin sesuai, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah. Kita lihat contoh misalnya, ibu baca Al-Quran. Antara yang baca Al-Quran, ngerti artinya, pernah belajar tajwid, sangat berbeda pahalanya dengan tidak belajar tajwid. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu, alladzina yaqra'una al-Qur'an wa huwa mahir. Orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir. Mahir itu di sini dia ngerti tajwidnya, makharijul hurufnya, itu. Dan terkait sehingga artinya juga, bahkan tafsirnya, masafaratil kiramil barar, bersama para malaikat yang mulia. Kajian Islam.